Ustaz Alip sama Bang Ardiansah. Ini saudara kita baru-baru diskusi karena dia nggak suka congornya ngomongnya lebar, ya dia bersyahadat itu. Masya Allah, cakep kali kayak orang Cina ya. Masya Allah. Gelap di sini Bang Suma. Iya udah terang itu deh, udah terang pun. Udah terang. Udah keren ya. Ya udah langsung aja dulu Bang Juma. Langsung syahadat ya. Syahadat ya, langsung ya. Oke, siap. Iya, untuk adik saya yang baru ini, adik baru lahir ini, adik bungsu Laskar Kristus. Siapa namanya? Martina. Valen. Oh, Valen. Oke, ikuti saya. Simbol tauhid satu Tuhan. Jangan begini ya. Kemarin kan gini, sekarang gini. Ya. Iya. Ya. Bismillah. Ar-Rahman. Ar-Rahim. Dengan menyebut nama Allah. Yang Maha Pengasih. Lagi Maha Penyayang. Asyhadu. Allah. Ilaha. Illallah. Wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah Rasul utusan Allah. Sah. Takbir. Allahu Akbar. Masya Allah. Subhanallah. Jadi teman-teman sekalian dimanapun sahabat berada, yang di YouTube kurang lebih 2000 lebih yang nonton, yang ada di Zulkifli Abbas, dan juga yang di TikTok kurang lebih 3000 nih. Laskar Kristus ini kalau nggak salah saya beberapa kali diskusi dengan beliau. Alhamdulillah dia menggunakan akalnya, maka sampailah kepada kebenaran, meninggalkan ajaran paganisme, kemudian menjadi pengikut Yesus. Nah, ini baru aslinya pengikut Yesus, karena Yesus itu adalah seorang yang saleh. Ibrani 5 nomor 7, atas kesalehannya kemudian doanya dikabulkan. Nah itulah, Yesus itu orang saleh, berarti dia adalah orang yang Islam Muslim. Seperti itu Adinda Laskar Kristus. Nah, tadinya Katolik kan ya? Ya, Katolik Bang Suma. Oke, baik, ikuti saya. Dan aku bersaksi bahwa Yesus hanyalah makhluk ciptaan Allah. Takbir. Allahu Akbar. Masya Allah. Subhanallah. Masya Allah. Tiada yang tidak bisa kalau Allah sudah menghendaki. Masya Allah. Silakan Dinda Alif, doakan adik kita ini yang ganteng. Silakan. Oke, terima kasih Bunda. Mohon izin juga para guru semua ya. Izin kita berdoa sejenak, mohon kepada Allah Subhanahu wa taala di momen yang istimewa ini. Izin memimpin para guru semua dan saudaraku yang baru saja mengucapkan 2 kalimat syahadat. Aminkan doa ini, karena ketika Anda mengaminkan sama aja Anda menyetujui apa yang kami doakan, dan wa ana kadalik, seperti itulah yang kita harapkan bersama. Mohon izin para guru semua. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa fil alamin innaka Hamidum Majid.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamda yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa adimi sultanik. Allahumma gfir lana warhamna wahdina wa afina warzuqna. Allahumma gfir lana warhamna wahdina wa afina warzuqna. Allahumma gfir lana warhamna wahdina wa afina warzuqna. Allahumma ya Allah, ampunilah segala dosa-dosa kami ya Allah, curahkanlah rahmat-Mu kepada kami ya Allah, tetapkanlah hidayah-Mu pada diri kami ya Allah, juga kesehatan dan kekuatan pada kami ya Allah, dan limpahkanlah rizki-Mu kepada kami ya Allah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Ya Allah, kami mohon kepada Engkau ya Allah, ridho-Mu ya Allah dan jannah-Mu ya Allah. Dan lindungilah kami ya Allah dari segala keburukan dan neraka ya Allah. Lindungilah kami semua dari segala keburukan dan jauhkanlah kami dari neraka-Mu ya Allah. Rabbana hablana min azwajina wa durriyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana afrigh alaina sabra wa sabit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin wansurna 'alal qaumil hasidin wansurna 'alal qaumil munafiqin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana innaka jami'un nasi liyaumil la raiba fihi innallaha la yukhliful mi'ad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Ini adik ini Laskar Kristus sudah sunat belum? Saya sudah sunat sejak kelas 2 SMP Bang Suma. Alhamdulillah. Ini posisi sekarang di mana? Timur Leste? Saya di Sumbawa, Kabubak. Sumbawa, NTB? Mataram? NTT, iya. Di situ mayoritas Muslim. Di sini mayoritasnya Protestan, Bang. Nah, nanti kalau pulang ke rumah gimana dong? Ditahu sama orang tua? Enggak, makanya saya bilang mungkin kalau udah habis syahadat sekarang kan Bang, palingan nanti saya itu ke Bima antar ke Lombok saya Bang, karena kebetulan ada juga kakak saya perempuan itu yang pertama kan dia kan mualaf juga kawin sama orang Lombok. Di mana posisinya? Kurang tahu dia di Lombok mana, saya kurang tahu Bang. Jadi gimana dong? Nanti kan saya kan bisa ke sana gitu Bang. Ada biayanya ke sana? Ya alhamdulillah lah, nanti pasti bisa lah. Ya nanti kalau ada apa-apa hubungi Bang Handi ya. Iya nanti. Iya. Kan momennya Handi udah ada di saya, nanti kalau misal ada apa-apa pasti saya hubungi. Iya. Nanti minta biaya sama Bang Handi untuk ke Lombok, ketemu dengan kakak di sana. Pokoknya apapun kesulitannya mohon diinformasikan ke kami, ke Apologet Islam Indonesia. Bisa langsung ke saya, bisa ke Bang Handi, bisa ke Bang Ardiansa. Ya. Tapi saya mohon buat ini Apologet Islam Indonesia dampingi saya terus gitu loh Bang. Supaya ya, saya siap. Supaya saya itu bisa mendalami Al-Quran itu sepenuhnya. Iya, iya, amin, amin. Mungkin nanti Bang Handi nomor HP-nya Ustaz Hanafi bisa diserahkan ke beliau juga ya, untuk pembinaan. Saya udah serahkan nomornya ke Pak Arif yang di MA. Beliau punya channel di situ. Segera kok. Insya Allah besok. Keren, Insya Allah keren. besok. Masya Allah, subhanallah indahnya Islam. Bang Arif, syukran Bang, thank you Bang. Jakarta kita ngopi Bang nanti. Ya. Ya, jadi teman-teman silakan yang mau bantu sahabat kita Laskar Kristus, nama lengkapnya Marta Tilaar, bisa melalui rekening MNCI atau melalui giftnya silakan.
mumpung ada kesempatan untuk berinfak dan bersedekah, ya gunakan momentum ini dengan baik, daripada dananya dipakai slot judi online, mending dipakai infak. Ya, silakan Bang Handi. Mungkin ada wejangan dari Ustaz Salif atau Dinda Ardiansa atau Ahi Sugi, silakan. Pada Sugi pada. Ini lawannya Pak Desugi juga kayaknya ini diskusi. Pada monitor. Masya Allah, subhanallah. Ayo, yang lain. Saya orang Silakan. fakir, jadi saya persilahkan kepada ustadz-ustadzku. Monggo, Fadil Ustadz. Kelihatan lagi ngantuk beliau itu. Silakan Dinda Ardiansa atau Dinda Alif, silakan deh. Kalau saya minta didoakan selamat sampai tujuan aja Bang Zuma, karena ini lagi di bisnya ngebut banget. Mau kemana rupanya dek? Pada Kemadiun Gurunda, kerja. Oh, Bisnya Madiun. ngebut banget, lanjut Gurunda. Ya tinggal disentil drivernya toh. Siap Gurunda. Oke. Suruh pelan-pelan. Ya Kalau silakan begitu- Dinda, silakan. Sudah ditutup, Ya, baik. ditutup camnya dulu deh, biar nggak pegal. Tutup camnya biar duduk nyantai dalamnya. Tutup aja. Iya, nggak Biar- apa-apa. Biar duduk nyantai. Berarti saya udah bisa tutup kamera bang. Iya, dah. Itu udah bisa. Ya. Baik, saudaraku, antum saat ini sudah menjadi bagian dari kami, menjadi saudara seiman seakidah. Anda saat ini menjadi seorang muslim, menjadi seorang mukmin. Perintahnya di dalam Al-Quran ini sebagai pesan ya, wajib kami saling menasehati dan mewasiatkan dalam hal kebaikan, bahwa di dalam surah Al-Baqarah dikatakan Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kafah wa la tattabi'u khutuwati syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Jadi ketika Anda sudah menjadi seorang beriman dengan mengucapkan dua kalimat syahadat, menjadi seorang muslim, maka masuklah ke dalam Islam secara kafah, secara keseluruhan, totalitas, menjadi seorang mukmin. Ya, menjadi seorang muslim. Tinggalkan semua kebiasaan, praktek ibadah dan sebagainya yang mengganggu akidah yang lama itu tinggalkan, totalitas menjadi seorang mukmin, menjadi seorang muslim, laksanakan sholat, kewajiban 5 waktu sehari itu dijalankan, puasa di bulan Ramadan dijalankan, semua perintah kewajiban yang ada di dalam Islam wajib dijalankan, dan semua yang dilarang atau yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala wajib dijauhi. Itu aturannya di dalam Islam, ya. Itu harus dijalankan. Namun berkaitan dengan sholat ibadah, tentu kita boleh bertahap semampunya dulu kita ikuti praktek sholat kita laki-laki, ikut sholat berjamaah di masjid, ya perlahan sebisanya dulu membaca bismillah, ya baca bismillah, baca alhamdulillahirabbil alamin, baca alhamdulillah dan seterusnya. Intinya membiasakan diri menjalankan kewajiban, lakukan sholat, terutama sholat fardu sehari 5 kali. Itu wajib dijalankan untuk kita sebagai seorang muslim. Ya, jangan sampai ditinggalkan. Al-Quran juga mengabarkan bahwa ketika seseorang menjadi seorang beriman, surah Al-Ankabut ayat 2, bahwa apakah manusia itu mengira akan dibiarkan begitu saja ketika mereka mengatakan kami beriman dan tidak diuji. Artinya di sini Al-Quran mengabarkan ketika kita menjadi seorang mukmin atau seorang muslim, maka nanti akan ada ujian-ujian dari Allah Subhanahu wa taala, tantangan dan lain sebagainya. Allah sudah juga mengabarkan bagaimana gambaran ujian bagi manusia. Manusia akan diuji, walanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsim minal amwal wal anfus wasamarat gitu. Jadi nanti akan ada rasa kelaparan, mungkin kita dijauhkan dari saudara kita yang sebelumnya satu keyakinan dan sebagainya. Pokoknya akan banyak ujian yang akan kita lalui. Al-Quran sudah mengabarkan seperti itu. Itulah pembuktian Anda benar-benar serius atau tidak ketika Anda menjadi seorang mukmin. Namun Allah mengabarkan wabasyiri sabirin, sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar, yaitu ketika mereka menerima ujian, menerima cobaan, maka mereka berkata innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kita semua ini berasal dari Allah, semua segala sesuatu dari Allah, dan kita akan kembali kepada Allah. Jadi kuncinya adalah semuanya bersabar dan bertawakal, jalani itu, bertakwa kepada Allah, tetap jangan menjauh dari Allah, karena ujian itu akan kita lalui, membuktikan bahwa iman kita itu kuat dan menjadikan kita pribadi yang lebih hebat lagi dalam beragama. Begitu ya. Nah,
tahapan-tahapan awal yang biasanya wasiatkan kami kepada orang yang baru mualaf, melakukan mandi besar, ya, basuh seluruh anggota tubuhnya, niatkan saja saya mandi besar, menghilangkan hadas besar karena Allah Ta'ala. Jadi dibasuh seluruh anggota tubuh sebelah kanan, sebelah kiri, dan semua dibersihkan. Yang ada mata, hidung, telinga, semua dibersihkan. Niatkan seperti itu ya, niatkan mandi besar. Dan ingat nanti ketika Anda menjalankan sholat, misalnya nanti waktu subuh Anda sudah wajib menjalankan subuh, ikuti berjamaah dengan saudara Anda yang sudah duluan di masjid. Sampaikan aja, saya ini baru mu'alaf, Anda makmum, dan nanti minta dibimbing juga lebih afdol di sana langsung, secara langsung. Insya Allah saudara kita sama dimanapun berada, sholatnya sama, bacaannya juga sama. Begitu ya dari kami. Mohon maaf, mungkin nanti ada dari pihak yang lain mau menambahkan. Terima kasih. Terima kasih Ustadz. Nama akunnya kayaknya bagus diganti nanti ya. Ya, ini dari tadi saya berusaha mau ganti nama akunnya ini Bang Suma, tapi kan saya baru ganti, butuh 1 minggu baru bisa ganti lagi ini Bang Suma. Kayaknya baru bisa ini. Ya nanti tulis saja. Paling kau sebenarnya ini tiba-tiba syahadat gitu loh. Sudah selama ini kamu mengikuti debat ini, bagaimana? Saya mengikuti debat ini Bang Handi, mungkin udah ada 3 bulan lebih saya Bang Handi. Saya lihat debat-debat di Bang Suma, di Bang Inspirasi ini. Kayaknya saya baru pertama kali masuk di Bang Inspirasi ini. Di roomnya Bang Jonathan Nandar. Kalau saya naik di roomnya Bang Jonathan Nandar, kalau saya bertanya itu Bang Jonathan Nandar itu menggunakan bahasa Ibrani, jadi pemahaman saya nggak sampai gitu Bang. Oh, ketinggian. Ketinggian. Jadi ketika saya naik di roomnya Bang Inspirasi ini, saya senang sekali tadi bertanya, dijelaskan. Nah dari situ saya mulai memahami gitu. Iya. Tapi kemarin benci kali sama Bang Suma kan ya? Ya, Iya dong. jujur aja kemarin itu waktu pertama kali main TikTok Bang Suma, kalau saya nonton di Bang Suma itu jujur saya sering taping yang nggak senonoh juga gitu Bang Suma. Rasanya ingin cakar mukanya Bang Suma gitu. Tapi malam ini Bang Suma saya mohon maaf kalau ada kata-kata saya. Ya. Sama-sama. Tapi dari suaramu sih, dari pertama debat dengan saya itu, dari suaramu itu memang cerminan sebagai seorang muslim, cocoknya memang. Dari suaramu sekeras apapun nadanya itu tetap lembut. Ya. Itu sudah ada cerminan hatimu lembut, karena orang yang berhati lembut yang bisa sampai ke Islam. Iya. Gitu. Jadi ada niatan mau cakar mukanya Bang Suma gitu. Kalau niat cakar sih gak ada Suma. Kebetulan logat-logat kami di timur ini agak sama dengan orang Makassar, sama-sama logat juga di sini juga begitu. Keras Kiko dong. Terima telepon dia. Terima telepon. Ada telepon dari bapaknya mungkin. enggak dari teman. Ya besok nanti ada tim yang hubungi ya. Oke, siap-siap Bang Handi. Nanti kalau ada apa-apa mau bertanya atau ada butuh sesuatu, jangan sungkan ya, info ke Bang Handi ya. Kalau nggak salah kemarin Pak Haji Pendi pulang dari NTT, dia bangun pesantren di sana Bang Juma. Saya coba dah. Oh ya? Iya. Pak Effendi? Iya, beliau. Masya Allah. Jadi cita-cita saya Bang Juma pengen jadi apologet juga gitu Bang Juma. Harus apologet Islam kan? Iya dong. Iya. Iya dong, Karena- harus perdalam Al-Quran. Bang Suma. Saya ini kebanyakan di pedalaman ini, aduh, Pedalaman banyak orang yang tidak kenal Islam. saya kenal Islam
mereka pergi gereja itu setahun sekali, tapi itu pun pas Natal. Natal. Jadi Tapi itu pun pas saya- Natal. Natal. Tapi itu pun pas Natal. Ini Kepas kenapa? Ini Kepas pusing Mau dia. syahadat juga kayaknya Gurunda. Iya, ini karena anu Gurunda pakai pas ini handphonenya mereknya Oten jadi agak doubling. Ganti handphone itu pakai pas, jangan pakai merek Oten. Terbuat dari kayu, gimana tidak ini rusak. Juga ya, masuk juga dia, mualaf juga dia Os ya. Iya dong. Lama. Otaknya berfungsi gimana dong? Ya udahlah, yang penting lebih baik dari Kristen dulu, nggak apa-apa lah. Iya. Makanya Iya. Gurunda saya tanya pakai pas ini kalau mau syahadat saya rungkatkan komalku sekarang ini. Gak apa-apa lah. Adik saya kan ada 3, keponakan saya 2. Udahlah, ada cukup deh itu 5 masuk Islam. Kok gitu? Ya biarlah ponaan masuk surga situ neraka gitu maksudnya. Enggak, biar ada nanti hari raya, ada Natal, jadi ganti-gantian bagi kuenya. Lapeda. Dasar. Mati Cak balule. muda. Mati mija. Ayolah, ayo ikut sama Laskar Kristus. Ayo. Belum sanggup saya loh Bang Juma, belum sanggup loh saya, benaran loh. Kenapa bisa? Apanya enggak sang? Menyangkal Yesus sebagai Tuhan belum sanggup saya loh, benaran loh. Benaran saya, benaran. Kenapa Yesus jadi yang tertawa? Dibilang Yesus bangke, dasar lu ya. Gue nggak pernah ngajarin diri gue Tuhan, lu sembah, dasar lu bangke peda ulu. Dibilangnya kayak gitu, makanya dibilang Yohanes 7:22, enyahlah daripada aku Kepas, kepalamu gimpe. Gitulah. Yohanes 13 ayat 13, kau menyebut aku guru dan Tuhan, itulah aku. Kau sudah menyebut aku guru dan Tuhan. Kau sudah Lamporo. Tuan. Bukan Tuhan, Tuan. Kurios. Nggak Aku ada. tadi udah curiga tadi sama Laskar, pasti mualaf nih malam ini, makanya saya keluar mualaf nih. Ternyata mualaf. Betulan. Tadi saya masuk, saya dibilang Mbak Vera diam Kepas, makanya saya keluar. Wah gawat nih, mau masuk dia masuk. Kan berarti doa bunda dijabah Allah loh Kepas buat Laskar malam ini. Enggak loh Bunda Vera, saya sebenarnya kesal sama Laskar Kristus ini, pasti mau masuk nih kayaknya ini. Gol. Ternyata betul, Masya Allah. Nah, terus kapan Kepas? malam ini juga dia Bang. Aduh, jangan dulu deh. Gua nanti dihapus dari keturunan gua. Pokoknya kalau Kepas mualaf, mulai dari sendal sampai songkoknya saya yang belikan langsung. Aduh, enggak Bang Juma, udah Bang Juma, cukup Bang Juma, udah, makasih Bang Juma. Dia tadi Bang Juma beneran nih. Gue belikan Beneran, pokoknya gue belikan apa yang diminta. HP diminta aku belikan, minta laptop aku belikan. Udah Bang Juma, udah cukup. Serius. Bang Juma. Cukup adik saya 3, keponakan saya 2, udah. Bahkan sepatu dari kulit durian pun ku belikan kalau kau minta. Masalahnya nanti ini Gurunda, dia minta ini B2 panggang gimana? Pokoknya aku belikan sepatu dari kulit durian, baru jalan-jalan sama Pak Bom Bom. Begitu jalan injak kakinya Pak Bom Bom. Aduh. Bisa ya, masuk juga kamu ya, Laskar Kristus ya. Gila nih, dalam hati gua. Tinggal Gak apa-apa lah. jangan Adik saya pun 3 masuk Islam, keponakan saya 2. Gak apa-apa. Kamu harus juga, pokoknya kau minta apa, saya belikan. Udah Bang Juma, apa ini, terpenuhin semua masalahnya, masalah gini ya. Sulit, makanya sulit. Masalah menyangkal Yesus sebagai Tuhan sulit. Bahkan kau mau jadi peternak babi pun ku kasih.
Kalau saya masuk Islam dapat hidayah, saya nggak minta apa-apa. Yang penting saya tetap Makan babi. menjalankan kebaikan. Tanda-tanda ini, tanda-tanda. Man rasa kok kepas. Pokoknya nanti kau syahadat, langsung kamu di Istiqlal azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pokoknya kau nanti jadi Bilal. Man rasa kok kepas tukang azan nanti kau. Tapi bagian komatnya saja. Ya, bagaimana dia mau? Dia udah berjanji daripada masuk Islam lebih baik masuk angin. Dia udah berjanji begitu. Minimal dia azan di kupingnya anaknya nanti, Bang Andi. Tengoklah nanti. Ayo kipas. Iya. Amin, Bunda aminin. Ntar aku kasih ya fotoku ya dengan umat muslim aku di masjid. Ntar aku kasih. Perguruannya Edis ini ke masjid Pabuka. Ntar aku pakai kopiah nih Bang Juma. Pakai kopiah enggak? Itu fotoku yang lama pakai kopiah. Mau tahu nggak Bang Juma jabatannya dia? Apa? Dia Wakatindal. Apa itu? Wakil Kepala Penitipan Sendal. Iya. Kalian aja Bang Indi uang recehan dititipkan supaya enggak kering-kering waktu sholat. Iya, betul. Cocok ini anak cocok. Ya pasti ini memang cocok dia jadi pekat. Pada intinya ya pokoknya Laskar Kristus ini ya karena kamu sudah masuk Islam ya semoga kamu lebih baik lagi ya menjalankan 5 waktu ini berat loh. 5 waktu sholat gak gampang loh, puasa gampang loh. Iya tahu. Itulah yang membuat kamu berat masuk Islam. Bayangkan aja loh, pagi-pagi subuh harus menghadap kepada Allah. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Wah, udah pintar ceramah dia. Sebentar lagi dia yang syahadatkan ini orang tuanya. Begini loh Bang Kepas, kita lebih mulia itu melayani Sang Pencipta setiap saat daripada tunggu 1 minggu sekali. Masya Allah. luar biasa. Biasa ini. Masya Allah, ini memang Bang Juma memang sudah dapat hidayah. Ini memang ini aslinya. Iya, aslinya memang. Aslinya ini yang dapat hidayah, nggak kaleng-kaleng nih Bang Juma. Iya, betul. Nggak salah kamar nih. Iya, betul. Terus kepas kapan? Kalau saya nanti dulu Bang Juma, masalahnya berat ini. Berat di ongkos. Bukan, berat penyangkalan nih. Bukan masalah ongkos, bukan penyangkalan. Bagaimana Yesus orang soleh? Gimana? Yesusnya orang soleh, dia bukan orang kafir dong. Ibrani 5 nomor 7. Dalam kesolehannya, doanya dikabulkan. Nah, dia orang soleh. Kamu apa? Hah, masih mau aku datang besok ya, Bas? Mati bija. Gimana dong, Kipas? Kayaknya tadi nih si Laskar Kristus ini ditarik yang mantan Katolik yang masuk Islam tadi kayaknya nih si Laskar Kristus ini. Siapa mantan Katolik? Oh, yang tadi yang ada nggak Os? Ada tadi kan yang siapa itu Os namanya Os? Abang Ferry. Iya itu tuh ya itu. Dia Katolik masuk Islam dia. masih aktif saudara Kepas masih aktif di ini di pengacara LSM. Masih Saya kan buka LBH, buka media gratis. Buka LSM, buka logam. Gratis. Kalau LBH gratis kok, pakai logam harus pakai duit. Ya. Makanya kalau saya mualaf dapat hidayah ya nggak usah dikasih Bang Juma ya, saya pun ya cukup lah. Artinya masalahnya bukan apa ya, ini masalah hati ya. Kalau saya kasih kamu kasus tukar tangan ini masa nggak mau?
Gak juga Bang Juma Itu masalah. Gelora Bung Karno rencana Bang Handi gugat. Katanya warisan dari neneknya. Gimana? Kamu mau nggak jadi kuasa hukumnya Bang Handi? Gimana Bang Endi? Gelora Bung Karno kita gugat Bang Endi. dengan lapangan ini, tidak, Bang Endi. Bandar Sultan Hasanuddin. Gimana? Mau nggak jadi kuasa hukumnya Bang Handi? Nanti akhirnya itu Bang Juma masalah itu Bang Juma ini lagi Laskar masalahnya dari apa sih lo? Namanya Laskar Kristus lo. Laskar Kristus nggak main-main lo. Ini bisa masuk Islam nih kawan nih. Tapi nggak apa-apa lah. Apa-apalah. Yang penting saya ikut juga nanti kan, gitu kan, Kepas ya. Namaku Laskar Kristus, tapi aku bisa mualaf. Masa kamu nama Kepas gak bisa mualaf? Iya betul. Kepas, kepala pas-pasan. Masa nggak mualaf tanya? Bang Gimana? Juma tahu arti nama Kepas itu. Simon Petrus. Kepala kompleks itu. Kepas itu kalau di Makassar namanya kepala talang. Itu Bang. Oh, ini Os ya ketawa ya Os ya dapat apa ya penunjuk baru ya Os ya. Enggak apa-apa. Pokoknya Nggak Pak Kepas apa-apa. saya kontrak seumur hidup di Komal saya. Ah, itu. Sampainya dia mualaf, sampainya dia syahadat, ya kan? Habis ini, habis Kepas yang kita syahadatkan lagi anu, siapa nama itu? Nehe. Bukan. Ada lagi itu yang Yesus dipanggil Dinda sama Kekanda. Masaha. Sang itu gimpe, koblampa. Masih ada satu lagi Gurunda, Yauduh namanya. Itu Oh, iya, pasien Yauduh, Kusuma itu di Yauduh, situ. Yauduh. Pasien Kusuma di situ. Satu lagi Roy yang bilang Yesus Ada ciptakan tadi Bang mana Suma. Roy Yesus jual menciptakan beli Bang Suma. Ibrani, ya itu semua itu pasienku semua di sini. tuh. Iya. Major. Itu kalau dikumpulkan dalam satu masjid baru sholat berjamaah, Kepas yang imamnya, Masya Allah, luar biasa. Sholat subuh 4 rakaat diambil. Jadi ditanya kenapa ambil 4 rakaat saat subuh? Ya, biar diskon zuhurnya nanti 2 dipindahkan ke subuh, zuhur 2 aja. Bikin aliran baru. Aduh, parah Kepas. Gimana Kepas? Mau kasus yang saya kasih? Kasus Bang Juma ada aja itu. Tapi yang saya masih bingung nih sampai sekarang Laskar Kristus loh masuk Islam loh. Bagaimana dia nggak masuk Islam, sedangkan Yesus sendiri Muslim? Bagaimana kawan saya ini? Jadi Bang Suma, kepanjangan Kepas ini kepala pas pampres orang Kristen. Iya. Wah, besar kepala dia pas pampres, ablamat. Dengan Kepas itu batu yang teguh, batu penjuru di Alkitab. Saya mengarahkan semua. Pantasan aja kamu keras kepala, ternyata kepalamu batu, kepala batu. Ini Ngaku. bukan kepala pas, bukan pas pampres ini, pas pampers ini. Ngaku dia kepala batu. Di Tapi Alkitab, pasti Kepas heran toh, masa Laskar Kristus bisa-bisanya syahadat, ya kan? Benar nggak? iya makanya saya bilang tadi saya mau cegat datang Bunda Pera diam dulu Kepas gimana sih Bunda Pera ini dalam hati gua. Saya yakin nih tadi mau masuk Islam nih dalam hati saya. Ternyata sampai gitu. Belum padahal Kepas. Dia minta 3 hari lagi. Udah bilang malam ini. Alhamdulillah dijabah Allah nih. Ya makanya Masih ada sebenarnya satu Gurunda, masih ada sebenarnya satu pasienku Iya. ini yang mau mualaf. Siapa itu? Ada Gultom namanya. Kultom. Gultom. Dia ini juga lagi sementara proses sama seperti Laskar ini. Alhamdulillah. Pelan-pelan. Baru saudara kita yang 2 orang tadi udah turun Bang. Udah. Oh udah.
Mudah-mudahanlah kamu bisa menjalankan 5 waktu sholat itu, puasa. Jelas. Malam ini Bunda yakin ini Gurunda Kepas gak bisa tidur dia, gak bisa. Nggak bisa tidur Kepas. Susah kencing dia. Saya yakin tadi, saya keluar tadi dah yakin nih anak pasti masuk Islam nih. Dalam hati saya tadi 2 jam 3 jam. Ternyata. Beneran loh. Terus Kepas kenapa nggak mau? Saya kan sudah dimaterai Tuhan masuk surga. Lagi mimpi. Dimaterai. Ini sudah datang. Kepas dasar tumpang keke. Matius 23 nomor 15 Kepas, pengikut Paulus itu orang neraka. Matius 23 nomor 15, pengikut Paulus menjadi orang neraka. Masa enggak itu? Matius 23 nomor 23, apa yang dikatakan oleh Paulus? Bagaimana mungkin kamu bisa meloloskan dirimu dari api neraka? Sebab engkau percaya kepada nenek moyangmu yang telah menyalibkan nabi-nabi. Masa enggak? Gimana sih Kepas ini? Dibilang cerdas tapi bodoh, dibilang bodoh tapi bodoh. Gimana dia? Coba dah. Kitabmu sendiri yang mengatakan Kristen di neraka. Coba Matius 23 nomor 15 itu coba melihat. Kau jadikan dia orang neraka. Masa enggak takut sih neraka? Pikir di neraka itu orang mau piknik di sana. Neraka itu sekali masuk, orang-orang kafir mati dalam keadaan kafir, tak ada keselamatan lagi, selamanya kekal menjadi bahan bakar di neraka. Bukan lagi orang dibakar ente, Anda yang menjadi bahan bakar. Sudah jadi bahan bakar, dibakar jadi bahan bakar lagi. Itu loh. Coba kamu lihat di dalam kitabmu sendiri ya. Di situ diterangkan di dalam Matius 23 nomor 33. Hai kamu ular beluda, hai kamu keturunan ular beluda, bagaimanakah mungkin kamu dapat meluputkan dirimu dari hukuman neraka? Sebab itu lihat aku mengutus nabi-nabi, orang-orang bijaksana ahli Taurat, separuh di antara mereka kau bunuh dan kau salibkan. Tidak mungkin lolos dari neraka. Orang yang mengimani salib sebagai simbol keselamatan itu neraka. Bible, kalau Al-Quran jangan lagi diragukan. Al-Quran pasti neraka ya finar. Kafir ya finar, pasti neraka. Nah, kalau Bible juga mengatakan ente ke neraka, berarti kamu cuma beriman, iman buta saja, hanya halusinasi, hanya angan-angan saja, hanya angan-angan. Ya, angan-angan yang kemudian yang membangkitkan dirimu itu untuk aku di surga, aku sudah diminta. Itu angan-angan. Coba tanya, di mana Yesus menjamin surga kepada orang Kristen yang menuhankan dirinya? Nggak ada. Nggak ada. Sampai kumismu pindah ke atas alis, tidak akan pernah bisa itu. Karena memang tidak ada. Tapi kalau dibilang Kristen dijamin neraka, itu tadi Matius 23 nomor 33. Bagaimana mungkin kau bisa meloloskan dirimu dari api neraka? Sebab kamu adalah keturunan ular beluda, separuh dari nabi-nabi ahli Torah kau bunuh dan kau salibkan. Akibat dari menyalibkan, orang itu tidak lolos dari api neraka. Pengikut dari Paulus menjadi orang neraka. Nomor 15-nya Matius 7 nomor 22 nomor 23. Orang yang memanggil Yesus Tuhan karena percaya Yohanes 1:13 nomor 13, aku memanggilmu Tuhan, aku menyerahkan hidupku karena kamu itu adalah berkata bahwa akulah guru dan Tuhan. Yesus mengatakan, gila lu ya, kamu sudah tahu saya tidak bahasa Indonesia pada saat itu, saya bahasa Aram. Yang saya katakan mar itu bukan Allah, mar itu artinya cuman Tuhan, tidak bisa berubah menjadi Tuhan. Tuhan itu bahasa Indonesia, sedangkan saya menggunakan bahasa Aramaik. Saya mengatakan Rabam Wamaran, Rabi, Guru, dan Tuhan, bukan Allah.
Jadi ya pakailah akalnya, saudaraku Kepas. Kau bisa bayangkan itu ya, saudara Kepas. Kalau rohmu sudah keluar dari badan, kau tak ada pilihan. Karena roh tidak lagi memiliki kehendak bahwa mau pulang atau mau pergi atau mau lari, nggak ada kehendak. Roh tunduk kepada apa yang Tuhan inginkan. Nah, apa yang kamu lakukan di dunia? Rohmu dibuat seperti itu, dibal-balin rohmu. Roh tidak bisa lagi berkehendak. Mumpung kamu masih manusia, mumpung masih roh di dalam tubuh, arahkan rohmu, arahkan tubuhmu untuk tunduk kepada pencipta langit dan bumi. Anda nggak jadi jatuh miskin kalau Anda menjadi pengikut Yesus. Anda nggak menjadi kurus atau jatuh sakit kalau Anda menjadi pengikut. Nah, Yesus itu adalah Muslim. Dia berserah diri kepada perintah Tuhan, bukan Tuhan dia. Kenapa dia kau anggap Tuhan? Karena iblis yang mencobai, iblis yang menggoda ente. Jangan kau dengar Bang Suma, itu bohong. Yesus itu memang Bang Tuhan, karena dia mengatakan dia adalah guru dan Tuhan. Udahlah Kepas, tutup telingamu. Nah, itu iblis itu. Tapi apakah iblis mau tanggung jawab ketika jasadmu sudah berpisah dengan rohmu? Ingat, sejak kamu dilahirkan sampai kau meninggal nanti, ada satu hal yang tidak pernah terpisah dalam dirimu. Kita sayang kepada ibu yang telah mengandung kita, tapi ada masa di mana kita berpisah. Entah kita merantau, entah kita pergi sekolah, kita berpisah. Kita sayang kepada anak, tapi ada masa di mana kita berpisah. Entah dia pergi sekolah, entah kita pergi kerja, dan seterusnya. Tapi ada satu hal yang tidak pernah terpisah sejak dari dilahirkan kita sampai kita meninggal dunia. Apa itu? Jasad dan roh. Nah, ini mau dipisahkan ini. Ketika jasadmu sudah mau dipisahkan dan rohmu, itu adalah perpisahan yang sangat-sangat menyedihkan dan sangat mengharukan. Karena disitulah saatnya perpisahan yang sejati. Roh dan jasad yang tidak pernah sedetik pun berpisah akan saling meninggalkan satu sama lain. Roh akan pergi mempertanggungjawabkan kelakuannya di atas muka bumi, tanah menjadi tanah, tubuh menjadi tanah kemudian. Nanti di hari kebangkitan, tadi tubuh yang sudah hancur lebur akan dibangkitkan kembali. Anda tidak percaya? Baca Yehezkiel 37, baca surah Yasin. Wa daraba lana mathalan wa nasiya khalqa. Qala may yuhyil idhama wa hiya ramim. Qul yuhyi alladzi ansha'aha awwala marrah. Itu akan dibangkitkan kembali. Jadi kalau ruh sudah keluar dari jasadmu, nggak bisa lagi kau berkata, saya berat meninggalkan iman saya kepada nenekmu kiper, mana bisa. Pokoknya jasadmu, ruhmu sudah tunduk kepada ketetapan Tuhan. Nggak bisa lagi kau akal-akalan. Mana saya tidak mau terpisah dengan Yesus, saya tidak bisa menanggalkan iman kepercayaan kepada Yesus. Yes, kamu bisa berbicara seperti itu, karena jasadmu masih menyatu. Tapi ketika rohmu keluar dari jasadmu di bawah tanah, kau ditanyai kemudian, kamu tidak bisa berbicara apa-apa. Kenapa? Karena rohmu sudah tidak bisa lagi memerintahkan jasadmu. Jasadmu tidak lagi bisa memerintahkan rohmu. Rohmu akan tunduk kepada ketetapan Tuhan. Lu ketika hidup, lu menyembah ciptaanku, lu menyembah utusanku, maka ku sentil kau. Gimana ceritanya? Nah, kesempatan, kamu masih diberi kesempatan oleh Allah. Dipertemukan dengan Bang Suma. Orang-orang yang bertemu dengan Bang Suma, bertemu dengan Bang Handi, Dinda Ardiansa, Dinda Alif, Ahisugi, Ukhti Vera, dan juga Inspirasi, itu adalah orang-orang yang disayangi oleh Allah. Kenapa? Diberi kesempatan kemudian untuk membuka hati menerima kebenaran, dibandingkan mereka yang menjadi aktivis gereja, tidak pernah kemudian berdebat dengan orang-orang yang paham tentang kebenaran. Mereka yang aktif, mereka yang pendeta, yang pastor, yang membodoh-bodohkan dirinya untuk tetap menyembah kepada ajaran yang dititipkan Romawi. Tapi anda semua yang pernah berdebat dengan kami umat Islam, itu Tuhan yang menggerakkan hati kalian. Tuhan yang menggerakkan hati kalian. Bukalah hatimu, bukalah pikiranmu, kata Tuhan. Terimalah kebenaran itu, aku menyayangimu. Mungkin ada sesuatu perbuatan baik yang pernah kamu lakukan, sehingga kamu dipertemukan dengan kami Bang Zuma, dengan kami para apologet. Sehingga Tuhan memberikan ruang. Kepas, aku berikan kesempatan kepadamu, karena aku menyayangi kamu. Ayo dengarkan mereka apologet Islam. Mereka tidak akan menipumu dengan mereka mengatakan Yesus itu utusanku, dengan mengatakan Yesus itu manusia suci, dengan mengatakan Yesus terkemuka di dunia dan akhirat, dengan mengatakan Yesus membangkitkan orang mati, dia orang terhormat di dunia dan akhirat, dia suci, dia tidak dibunuh. Itu artinya dia menyelamatkan kau, ingin menyelamatkan dirimu, bukan menyesatkan engkau.
Tidakkah kau lihat lisan mereka memuji apa yang kau sembah? Tapi meskipun mereka memujinya, dia memujinya sebatas ciptaan utusan Rasul Tuhan. Tetapi kenapa kau memperbodoh diri hanya gara-gara ikut nenek moyang, hanya karena gelar minum balok, gelar minum tua, gelar topi miring, gelar gemar kemudian makan babi, sampai kau melupakan kebenaran itu. Kau mau hidup berapa tahun, Kepas? Setelah tiba masa nanti, ada masa di mana kakimu tak bisa lagi kamu angkat karena kena urat asam. Ada masa di mana lagi makanan tak bisa lagi masuk di tubuhmu. Kenapa? Karena kena lambung asam. Ada saatnya kau nggak bisa lagi mengunyah. Kenapa? Karena gigimu sudah satu persatu permisi meninggalkan engkau. Ada masa kau sudah tidak bisa lagi membedakan mana cewek cantik, mana yang jelek, karena matamu sudah mulai buram. Itu. Nah, mumpung masih diberi kesempatan oleh Tuhan pencipta kita, kesehatan akal masih ada kemampuan untuk itu, mata masih bisa membaca Quran, kuping masih bisa mendengarkan nasihat, mulut masih bisa menasihati orang-orang untuk ikut kepada jalan yang benar. Manfaatkan itu, jangan masa bodoh. Jangan masa bodoh. Karena kita diberi kesempatan oleh Allah hidup di atas muka bumi ini hanya untuk sementara. Coba, pernah tidak Anda menerawang ketika saya sudah meninggalkan dunia, saya mau kemana? Oh, aku pergi bersama Yesus. Bagaimana ceritanya? Bagaimana ceritanya Anda mau pergi bersama dengan Yesus? Itu cuma doktrin, itu cuma dogma dari bapak-bapak gereja. Yesus tidak mengenal engkau, dan sinyal itu sudah ada dalam Bible. Sinyal itu ada dalam Bible, bahwasanya orang-orang yang mengaku bertemu dengan mengaku pengikut Yesus, sebenarnya mereka itu adalah menolak Yesus. Siapakah penyesat itu? Bukankah mereka yang menolak Bapa sekaligus menolak anak? Coba, siapa yang menolak Bapa? Kristen. Kenapa dikatakan menolak Bapa? Karena Bapa telah mengajarkan hukum Torah, ditolak. Bapa mengajarkan dirinya tiada Tuhan selain dirinya, ditolak. Bapa mengatakan bahwa dia tidak ada Tuhan dibentuk setelah dia, ditolak. Bapa mengatakan Yesus adalah anakku, hambaku, ditolak. Ditolak semuanya. Jangan kau menambahi hukumku, hukum Torah, ditolak. Hukum-hukumku hanya untuk Bani Israel, ditolak. Itu penolakan terhadap Bapa. Siapa yang menolak Bapa? Menolak anak. Nah, Yesus datang mengajarkan dirinya hidup kekal itu, mengenal diriku sebagai utusan. Yohanes 17 nomor 3. Tapi ternyata saudara Kepas tidak mengenalnya sebagai utusan. Pokoknya dia adalah Bapa itu sendiri, EGP dengan Yesus. Nah, apakah keegoan seperti itu yang akan menyelamatkan? Tidak. Yang akan menyelamatkan kita adalah simpul dari Tuhan berupa akal yang membimbing jasad dan rohani kita ini untuk menuju kepada kebenaran ilahi. Apa itu? Tuhan tanpa mewujudkan dirinya di atas muka bumi, kita sudah sadar bahwa Tuhan itu ada. Tuhan tanpa datang ke muka bumi menjadi makhluk, dengan melihat diri kita ini, dengan menyadari bahwa ada unsur roh di dalam diri kita ini, kita sudah sadar bahwa Tuhan itu maha hadir. Tuhan menghadirkan dirinya dalam dua alam, alam semesta jagat raya yang luas dan alam kecil berupa manusia. Titik-titik simpul dalam tubuh kita, napas kita, suara kita, mata kita, telinga kita, itu adalah cerminan alam semesta yang kemudian diringkas dalam tubuh manusia. Coba, perkataan kita ini adalah angin, air yang mendinginkan. Amarah kita ini adalah api yang membakar. Coba, rangkulan kita ini adalah udara yang menyejukkan. Jadi tubuh kita ini adalah cerminan alam semesta. Mekanisme yang terjadi dalam tubuh, darah mengalir sampai ke ujung kaki, naik lagi sampai ke otak, muter lagi masuk ke jantung, jantung ke paru-paru, turun ke limpa, terus turun ke begitu terus. Itu adalah simbol wujud eksistensi alam semesta antara gugusan-gugusan bintang-bintang yang bertaburan di alam jagat raya ini. Itu disimpulkan kemudian di dalam tubuh manusia. Jadi tubuh kita ini adalah wujud alam semesta. Wujud alam semesta. Tubuh manusia ini, yang wujud ini adalah eksistensi ringkasan keagungan ciptaan Tuhan yang Tuhan berikan kemudian di alam jagat raya berupa manusia. Manusia karena dia mampu berkarya, dia menciptakan komputer. Komputer itu adalah wujud eksistensi manusia kecil atau alam kecil. Itulah komputer. Hebatnya manusia. Nah, kemudian Tuhan pencipta alam semesta menyatakan kehadirannya dengan cara apa? Menciptakan dua alam tadi. Apa itu alam semesta dan alam kecil manusia? Dari dua alam inilah kemudian
Tuhan menghadirkan dirinya bagi orang yang berakal. Jadi jangan kau ikut tuh agama pagan. Dewanya datang ke bumi, baru mereka mencari dewa. Kenapa orang menyembah dewa? Kenapa orang menyembah berhala? Karena mereka tidak menggunakan akal. Yang mereka gunakan kemudian adalah mata. Yang mereka gunakan adalah perut. Apa yang mereka perjuangkan hari demi hari adalah isi perut. Mereka berburu, mereka bercocok tanam untuk perut. Tapi untuk bertuhan, mereka tidak ada simpul untuk mengetahui itu. Kenapa? Karena yang mereka dipengaruhi penyembahan kepada roh-roh. Melihat pohon besar, mereka katakan ini adalah dewa, tempat dewa-dewa bersemayam. Melihat batu besar, ini adalah perwujudan daripada dewa kita. Melihat danau yang begitu angker, ini adalah cerminan Tuhan kita. Melihat gunung, inilah Tuhan kita. Kenapa demikian? Karena ketidakmampuan menerawang akan kebenaran akal, insting, sugesti, keinginan, hasrat. Dia nggak ngerti tentang itu. Tapi dengan berjalannya waktu, akal kita bertumbuh, melahirkan hal-hal baru, memberikan sesuatu yang sifatnya dinamis, non-statis. Akal kita ini membawa kita kepada perbaruan masa, sehingga kehidupan kita semakin hari semakin bermoral, semakin hari semakin beradab. Tapi kenapa jiwa kita ini gersang dari ketuhanan? Kita sudah merasakan mal, kita sudah merasakan pesawat tempur, pesawat terbang, kita sudah menginjakkan kaki dengan negara hebat, negara maju. Tapi sifat kerohanian kita masih stupid, masih paganism, masih percaya kepada hal-hal tahayul, masih percaya kepada Tuhan yang melata di atas muka bumi. Apa artinya modernisasi yang ada di depan kita ini? Komputer, kita bisa berbicara jarak berapa mil, kita ngomong cuman mengatakan A, kupingmu di seberang sana mendengarkan A. Tetapi berbicara mengenai Tuhan, seakan-akan Tuhan itu jauh, seakan-akan Tuhan itu kecil, seakan-akan Tuhan itu lemah, sehingga dia harus diwujudkan dalam rupa makhluk. Tuhan itu tidak kayak begitu. Tuhan itu maha besar, Tuhan itu meliputi segala sesuatu, sehingga yang dikatakan Tuhan, cukup teriak aja, ya Rob, ya Tuhanku, penciptaku, berikan petunjuk kepadaku. Nah, petunjuk itu datang berupa wahyu, yaitu Al-Quranul Karim, sehingga akal kita tidak bertentangan dengan Al-Quran. Satu-satunya kitab di atas muka bumi yang menantang. Ayo, kalau kau ingin membuktikan bahwa Quran itu bukan dari Allah pencipta langit dan bumi, silakan kau buat ayat surah yang semisal. Ini tantangan, satu-satunya kitab yang memberikan tantangan kepada seluruh manusia, apapun strata pendidikannya. Masa nggak mau? Masih mau memperbodoh diri hanya karena doktrin dogma, aku tidak bisa melepaskan Yesus. Halo, apakah Yesus memang menyatakan dirinya sebagai Tuhan? Oh iya, Yohanes 13:13. Itu terus sampai mati gitu. Sampainya roh keluar dari tenggorokan masih itu. Akulah Tuhan, akulah guru dan Tuhan, kayak gitu aja. Satu dalil itu aja kamu tabrak, kamu gunakan untuk menabrak dalil-dalil dia mengatakan aku utusan, aku utusan, aku utusan, aku utusan, aku utusan. Bapakku di langit, Bapakku di langit, Bapakku di langit, Bapakku di langit, Bapakku di langit. Hanya ayat 17, Roma 14 ayat 17. apa? Roma 14 nomor mundur, nomor 19, nomor 9 mereka katakan, untuk itulah Yesus mati supaya dibangkitkan untuk menjadi Tuhan, baik orang mati maupun orang hidup. Yang kayak gini Anda pakai, yang Roma kayak ini 14 ayat 17, sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tapi damai sejahtera dan sukacita di dalam Roh Kudus. Amin. Nah, sekarang permasalahannya itu ucapan siapa, Cak Ayu? Bukankah iblis bisa menyelewengkan pemahaman-pemahaman benar dari para nabi? Coba, apakah iblis ini akan tinggal diam melihat kita begitu taat hanya menyembah kepada Tuhan yang betul, sedangkan iblis malu di hadapan Rabb, malu di hadapan Tuhannya ketika ia bersumpah, karena engkau sudah menyatakan aku sesat, panjangkan umurku dan aku akan buktikan kepadamu, aku akan menyeret semua keturunan Adam untuk masuk ke neraka bersamaku, untuk membuktikan bahwa aku benar, aku kau ciptakan